Shalom semuanya. Hari ini kita akan langsung, karena kita akan ada guest speaker. Senang sekali mendengar semua sehat dalam keterbatasan, masih bisa berjuang, positif, melihat apa yang bisa disyukuri. Karena manusia kita seringkali membandingkan diri, bisnis, pelayanan, keluarga dengan yang lain sehingga kurang bersyukur. Kalau semua pelajaran lupa nih Bapak Ibu tentang warisan, padahal Anda udah berjuang luar biasa. Satu aja deh, wariskan gratitude kepada keluarga, itu sudah sesuatu yang luar biasa. Wariskan keahlian, kemampuan, sikap mau bersyukur. Karena itu adalah pintu pembuka anugerah. Orang-orang yang mengalami mujizat, kebaikan Tuhan, Anda tanya mereka, pasti orang-orang yang jago bersyukur. Jadi ini warisan yang patut kita berikan kepada generasi berikutnya, kepada keluarga, teman-teman di dalam dunia kerja kita, di dalam bisnis kita, tentang gratitude spirit. Tapi saya mau titip Bapak Ibu, bolehkah kita semua bawa pulang dari program SSBL ini, salah satu warisan yang nggak boleh hilang, warisan gratitude. Warisan bukan hanya uang yang kita berikan, bukan hanya harta benda, tapi ada 5 jenis harta lainnya. Ada 6 harta yang kita pelajari. Warisan ketenangan ketika menghadapi krisis. Ya, kita bersyukur punya pemimpin yang nggak gerasa gerusuk, yang tenang menghadapi krisis ini sehingga banyak kreativitas, banyak terobosan yang bisa kita alami. Izinkan saya mengajak Anda melihat beberapa pemikiran lewat slide yang ada di depan ini. Ini menjadi sebuah kata-kata profetis. Bangsa kita memilih, pemerintah memilih, ini doa profetis untuk Indonesia. Baca dalam hati keras-keras ya, atau kalau Anda bisa di tempat rumah nggak terlalu merepotkan ya, kita baca dengan suara lantang boleh, dalam hati boleh. 2, 3. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Ini bukan hanya untuk bangsa, untuk bisnis kita. Biarkan ini juga jadi doa pulih lebih cepat. Untuk pekerjaan yang kita lakukan, apapun kondisinya, kita bisa bangkit lebih kuat. Jadi siapa yang lagi mengalami di pelayanan, di keluarga, di bisnis, Anda butuh kata-kata ini. Tuhan, jadikan doa bangsa ini juga relevan masuk ke dalam kehidupan pribadi saya. Sehingga saya bisa pulih lebih cepat dalam kesehatan, dalam bisnis, dalam keuangan, dalam keluarga. Sejatuh-jatuhnya bisnis saya, sejatuh-jatuhnya karakter saya selama pandemi yang sering kurang bersyukur, sejatuh-jatuhnya kondisi perilaku tindakan kita selama pandemi ini, Tuhan beri kami kesempatan untuk bangkit lebih kuat lagi. Yang percaya katakan amin. Thank you Bapak Ibu semua, doa profetis di pembukaan ini. Tentunya ada banyak hal-hal yang kita kita lihat ya. Kita lihat betapa uniknya presiden kita selalu memunculkan budaya ya bangsa ya lewat baju yang beliau pakai dari Bangka Belitung, itu lambang kerukunan katanya, lambang harmoni katanya. Kita bisa bawa makna ini masuk ke dalam kehidupan pribadi kita juga. Karena Alkitab juga berkata dalam kitab suci, jadilah alumni sukses sejati, jadilah anak Tuhan pembawa damai. Jangan kita menjadi pembawa kerusuhan, pembawa perbedaan, pembawa pertentangan. Jadilah pembawa damai. Dan ya anak yang lagi viral ya, Ojo dibandingke, walaupun itu lagu percintaan, tapi sebenarnya lagu tentang gratitude juga buat kita ya. Ada apa-apa jangan dibanding-bandingkan, karena spirit membandingkan ini merusak sekali. Ya, kita bisa terjemahkan dalam konteks bisnis, konteks kehidupan keluarga, tidak perlu membandingkan diri dengan yang lain. Yang bagus adalah membandingkan diri dengan masa lalu kita. Kalau hari ini kita lebih sehat, kita hari ini lebih baik, kita hari ini lebih semangat, kita hari ini lebih segar, banyak hal yang bisa kita syukuri, betul? Jadi belajar dari anak kecil yang menggoncang istana, ini sebenarnya nggak pernah kejadian ya. Tapi sebuah tindakan profetis juga dari para panitia bahwa generasi muda ya sekecil itu bisa menggoncang istana ya. Kalau kita siapkan anak-anak kita siapkan generasi berikut, kita siapkan tim kita juga bisa menggoncang dalam skala lingkaran pengaruh yang Tuhan berikan kepada kita. Itulah kenapa sesi terakhir ini warisan yang berkelanjutan. Ini perlu kita cermati betul-betul. Karena saya mau tutup dalam spirit kemerdekaan merayakan HUT RI,
ke-77, di setiap krisis, di setiap keadaan, di setiap tantangan selalu Tuhan izinkan munculkan pahlawan-pahlawan iman, pahlawan yang berjuang buat bangsa ini. Kita bersyukur untuk mereka. Kita bersyukur untuk pahlawan yang dikenal, yang mereka jadi pahlawan nasional, tapi banyak pahlawan yang tidak dikenal, yang mereka juga mengorbankan nyawa mereka luar biasa. Ya, kalau bukan kita siapa lagi dong? Yang mau bangga, yang mau mengingat, yang mau bersyukur. Ya, dan kita mengenang jasa para pahlawan kita, termasuk pahlawan iman yang ada dalam kehidupan kita. Kemudian jangan lupa bahwa kita dititipkan ya spirit Garuda, ya bukan spirit anak ayam. Tapi kita belajar apa ya karakteristiknya, itu yang kita mau kagumi. Ya, karakteristik itu kita mau punya spirit seperti Garuda yang dititipkan lewat simbol daripada negara kita. Bagaimana Garuda itu bisa terbang tinggi, ya makin badai semakin kenceng, pokoknya semakin tinggi. Buat anak Tuhan, ikut sesi warisan ini tidak ada kata patah, tidak ada kata kalah dalam tantangan, yang ada naik kelas, jangan turun kelas. Tuhan semakin kencang badai, naik kelas, minimal imannya, minimal rasa syukurnya, minimal keberaniannya, naik kelas. Ya, bisnis boleh turun, tapi imannya naik, itu naik kelas. Ya, keuangan boleh makin seret, tetapi rasa syukur makin lancar, itu naik kelas. Ya, karena kita semua banyak mengalami, jangan banyak komplain, banyak berhemat, banyak berpikir kreatif, dan terus naik kelas untuk mempersiapkan warisan bagi generasi berikutnya. How? Caranya gimana sekarang mempersiapkan warisan? 3 aja. Kemarin kita belajar di modul kita di Genobi, menjadi pengikut yang hebat, followership, menjadi orang yang bertemu dengan orang-orang yang semisi, punya chemistry yang sama, punya visi yang sama, punya value yang sama, itu fellowship. Dan yang ketiga, jadi inspirator, menantang orang lain, ya, membawa obor ini kepada orang lain, itu leadership. Ya, followership, fellowship, leadership. Ini 3 cara strategi untuk mempersiapkan warisan yang terbaik bagi generasi penerusnya. Dan kalau saya belajar dari kehidupan kisah, saya suka biografi orang-orang sukses yang tanda kutip mereka loyal to proses, ya. Bukan orang hebat tanda kutip gelarnya atau pencapaiannya, tapi sikap, cara pandang, nilai kehidupan, spirit yang mereka bawakan. Salah satu yang saya banyak belajar dari Mother Teresa, dia berkata, stop judging people. Udahlah, berhentilah, capek menghakimi orang tuh, bikin orang capek, bikin kita capek juga. Karena kenapa dia bilang? If you judge people, you will have no time to love them. Maksudnya dia pengen ngomong gini, nanti kalau pulang ke rumah nih, Bapak Ibu masuk rumah lagi, atau di rumah keluar kamar nanti, atau ke ruang-ruang kerja, hakimi terus anak kita nggak akan punya waktu mengasihi dia. Hakimi terus pasangan kita nggak akan punya waktu mengasihi dia. Hakimi terus anak buah kita nggak akan punya waktu mengembangkan mereka. Stop judging, start loving. Karena kita dalam suasana kemerdekaan, Bung Hatta ya, cakep nih. Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur itu sulit diperbaiki. Kita punya sejarah yang luar biasa tentang Bung Hatta yang menjadi role model, ya, aparat pemerintah yang sangat mulia, yang tidak mengambil manfaat lewat jasa, lewat posisi dia, ya, untuk keluarganya, untuk diri dia sendiri, tapi memberi, bukan mengambil.
Kingdom Business Community, a God Center Marketplace community. Sebelum kita selesaikan segmen ini, saya tadi mau kasih bonus. Memang batch 5 ini luar biasa ya. Spiritnya kayaknya banyak dapat bonus. Ada Pak Yo, saya mau sapa. Sudah ikut juga. Saya pengen culik juga Pak Yo sedikit sharing tentang warisan untuk bangsa ini ya. Melalui sebuah bisnis yang Anda sudah pernah baca profil beliau. Pak Yonatan Nugroho adalah pemimpin di Trinity Optima Production. Boleh dipin barang saya berdua ya. Selamat pagi di sini, selamat malam. Jam berapa di sana Pak Yo? Malam Pak Julian. Di sini udah jam 11 malam nih. 11 malam, tapi mukanya kayak jam 11 pagi Pak. Jadi udah masih jet lag, semoga masih wajah Indonesia ya. Thank you Pak Yo sudah bergabung. Saya cuma ingin sedikit Pak Yo cerita ya, karena beliau ketika ambil keputusan beberapa tahun lalu, salah satu Pak Julian dia bilang yang bisa saya rubah, saya nggak bisa kontrol artis, sikapnya, caranya. Ya kalau udah kelebihan bisa lah di terapi, diomongin gitu Pak ya. Tapi yang dia bilang saya bisa kontrol adalah lirik lagu nggak boleh negatif. Padahal cuan itu kata Pak Yo, kalau lagu cuan itu apa aja Pak? Lagu putus cinta. Selingkuh, lagu cinta, selingkuh, cinta segitiga. Waduh, ini kalau yang kasus kita segi 4, segitiga juga nih kayaknya Pak. Tapi Bapak putuskan, singkat cerita aja ya, karena saya pengen Bapak cerita kondisi sekarang, tim pada komplain, ya artis juga mungkin ada yang komplain, market pada komplain. Kok di Trinity grup Bapak tidak ada lagi lagu-lagu putus cinta, selingkuh, cinta segitiga, apapun istilahnya. Lalu Bapak mulai bikin lagu positif, Bapak kontrol liriknya, karyawan takut nggak bisa meledak. Dan apa sebenarnya hasilnya seperti apa supaya teman-teman dapat motivasi? Karena kalau entertainment bisnis bisa, yang lain udah saya anggap udah nggak penting, nggak ada alasan lagi. Kalau entertainment bisnis itu bisa positif, Anda nggak boleh dan saya punya alasan nggak bisa bikin hal positif di bisnis kita. Monggo Pak Yo. Ya, terima kasih Pak Jolan. Memang menjadi komitmen saya ya, sejak bergabung di KBC dan mau mengaplikasikan nilai-nilai glory dalam bisnis saya. Salah satu yang saya bisa kontrol adalah tadi, di mana bisnis saya kan musik ya, artinya saya memproduksi lagu, memproduksi musik, di mana artis-artis saya itu yang saya bisa kontrol adalah lagu apa yang mau mereka bikin, lagu apa yang mau mereka jual, lagu apa yang mau mereka populerkan. Saya bukan pencipta lagu, saya bukan musisi, jadi saya nggak bisa bikin lagunya Pak. Tapi yang saya bisa pantau adalah lirik yang akan keluar dari produksi saya. Nah, oleh sebab itu, sejak ikut KBC, saya berkomitmen bahwa saya mau berkontribusi dengan cara itu. Lagu-lagu yang kami produksi juga harus bisa memberi inspirasi ke banyak orang dan tidak memberi inspirasi yang positif ya, karena dengan sekarang dengan dunia sosmed dan segala macamnya itu, segala macam orang mencari sensasi, semakin mencari sensasi menjadi viral dan lain-lain, itu yang akhirnya juga berdampak ya buat seorang artis, di mana sebenarnya dia tidak menjadi idola yang seperti yang kita bayangkan gitu, tapi ya menggunakan segala macam cara untuk mencari popularitas. Itu yang saya nggak mau. Oleh sebab itu kami berkomitmen di Trinity, lagu-lagu itu harus selalu bisa memberi inspirasi positif dan menginspirasi banyak orang untuk melakukan hal-hal yang baik. Nah, salah satu lagu yang kami produksi belakangan ini adalah kami bikin lagu yang judulnya Sekali Seumur Hidup, Pak. Kalau bisa dilihat di YouTube, penyanyinya adalah Lesti, baru dirilis sekitar 1 bulan yang lalu, sudah hampir 20 juta views di YouTube, di mana liriknya lagu itu menceritakan bahwa kita itu sebagai kalau punya pasangan hidup ya sekali seumur hidup, satu aja. Kami mau mengingatkan kembali bahwa kalau bisa tuh ya sekali seumur hidup kita mantap, dan karena selain itu liriknya kalau dilihat juga paling kita mau bilang bahwa kalau cuma punya harta juga percuma tuh dalam perkawinan, bahagia tapi nggak punya kebahagiaan gitu. Harta melimpah tapi nggak punya kebahagiaan. Contohnya ya seperti itulah Pak, yang baru terjadi heboh saat ini. Yeah. Salah satu yang terjadi di Indonesia heboh ya nggak jauh-jauh dari itu juga gitu. Demikian Pak. Pesan Pak Yo buat teman-teman, nanti di akhir saya coba putarkan dikit, izin Pak ya. Ini ya, saya terus terang merinding ya, ngelihat sebuah komitmen bisa mempengaruhi sosial masyarakat seperti ini. Bapak Ibu nggak kecil ya, menggunakan kapasitas bisnisnya untuk mempengaruhi masyarakat dengan nilai positif. Baru launching 15 Juli sudah hampir 20 juta yang menonton ini ya. Jadi bayangkan kalau ini lagu dinyanyiin terus, masuk ke dalam sanubari benak orang, ya merasuk gitu, memberikan motivasi.
Ini kan bukankah sebuah benih ilahi yang bisa ditanamkan sebuah bisnis kepada pelanggan, kepada masyarakatnya. Inilah sukses sejati, bukan sukses di uang saja. Ya, Pak Yo, ada pesan nggak buat teman-teman supaya punya keberanian? Karena dulu Bapak juga cerita ragu-ragu, takut salah, takut bisnis turun. Tapi setelah Bapak jalani, apa tantangan Bapak kepada teman-teman di sini untuk memberikan warisan bisnis terbaik kepada masyarakat, kepada bangsa? Pak Yo, silakan. Ya, challenge-nya adalah sebenarnya seperti yang saya alami adalah ini adalah sebuah proses ya Pak untuk melakukan U-turn ya. Di KBC kita mengenal J-turn di mana kita mau mulai merubah bisnis kita untuk menjadi yang lebih baik, dan di situ memang banyak tantangan, banyak hambatan, banyak keraguan-keraguan, tapi percayalah kita jalani aja, percayalah bahwa kalau kita sudah menentukan arah yang baik dan kita sudah memahami apa yang harus kita lakukan, Tuhan akan selalu menyertai kita, dan kadang-kadang kita akan terpesona sendiri di mana jalan akan dibukakan oleh Tuhan dan segala sesuatunya dimudahkan. Bahkan banyak hal yang tidak kita bayangkan, tidak kita pikirkan sebelumnya, tiba-tiba bisa berada di depan kita, bisa saling connect, dan looking backward kita baru tahu ternyata Tuhan itu memang connecting the dot buat kita juga dari masa lalu sampai sekarang, yang membuat kita bisa terus akhirnya bisa memuliakan Dia dalam kehidupan kita setiap hari, Pak. Ya, thank you Pak Yo. Salam sehat. Keluarga ada di sana menghantar anak sekolah, kiranya Tuhan juga memberkati sekolah anak di sana, menjadikan dia aset bangsa yang luar biasa, dan keluarga Pak Yo terus dipakai Tuhan untuk membawa perubahan di masyarakat dan bangsa. Salam sehat Pak Yo. Terima kasih sudah jauh-jauh dari New York ya. Terima kasih. Selamat malam. Saya tadi janji kasih sedikit cuplikan ya. Ini kan lagi ngetren ya lagu-lagu Jawa, dangdut. Kemarin di Istana Negara juga pakai itu. Yuk kita dengarkan sedikit ya, satu menit. Nanti saya potong ya, sorry ya, nggak bisa full ya. Cuman buat melihat yang belum pernah dengar lagu, sebuah karya yang sudah dijalankan tadi ini ya. Ya silakan. Bagai dalam mimpi, dan aku tak ingin terjaga lagi. Merangkai kisah seorang putri yang jatuh cinta pada sang pangeran. Andai engkau seorang raja, aku ini jadi ratunya, bersama hadapi dunia di kerajaan cinta kita berdua. Sekali seumur hidup, cukup satu kali, jangan berubah untuk selamanya, seia sekata cinta. Untuk apa harta dunia bila tak ada cinta yang menyertai? Masyhur dan semua kejayaan tak cukup membuat kita bahagia. Tulus kasih dan sehaluan, berlabuh kita di dermaga impian. Jalani hidup tanpa dusta, penuh cinta dan kasih sayang.
kerajaan cinta kita berdua. Oke, cukup ya. Tapi aduh cakep banget Pak. Saya udah dengar lagu ini, lirik-liriknya apa tadi ya? Tidak ada gunanya tadi apa Pak Yo? Harta dunia ya. Aduh, thank you banget. One business, satu bisnis, satu pekerjaan, satu karir bisa jadi inspirasi buat banyak orang. Ya, Pak Yo, terima kasih sudah mengambil komitmen ini. Semoga lagunya viral terus. Bagus banget Pak lagunya Pak. Thank you Pak. Nanti kita setiap pernikahan, ulang tahun pernikahan kita kasih lagu ini buat peserta batch 5. Suruh nyanyi Pak. Cukup sekali seumur hidup ya. Aduh, thank you. So, kita sekarang masuk ke what's next ya. Kita kira-kira setelah ini kita ngapain? Ya, saya pengen ajak Bapak Ibu ngelihat ada 5 hal yang saya ingin kita pelajari ya. Posisi nomor 1 ya, relearn. Ya, pelajari ulang apa yang Bapak Ibu sudah dapatkan di SSBL ini, ya materinya di-download, nanti panitia akan kasih informasi, lalu kemudian bisa baca ulang segmen tertentu, terutama komitmen-komitmen kita. Nanti ada program 40 hari untuk renungan, refleksi kembali kepada bahan-bahan yang kita sudah pelajari, coming soon ya, semoga ini bisa Anda jalankan. Lalu kedua, reinforce, komitmen artinya diperkuat. Apa yang udah jadi komitmen jangan jadi titik, harus jadi jangan jadi koma, harus jadi titik ya, sampai selesai, tuntaskan, just do it ya, jangan omdo. Yang ketiga, bagikan cerita Anda, retell your story. Nggak harus sukses, tapi ceritakan perjalanan ya, yang tengah dalam kondisi terbatas bisa bersaksi, bercerita kebaikan Tuhan, mungkin belum sembuh total, mungkin belum pulih total bisnisnya, tapi retell your story, bagaimana Tuhan memberikan kehangatan kasih, Tuhan memberikan ketenangan, Tuhan memberikan kerukunan, Tuhan memberikan sukacita. Ceritakan. Jangan tunggu sukses ukuran dunia baru cerita. Tidak ada urusan. Di KBC kita percaya bukan success story, kita percaya proses story. Share your story. Kemudian relaunch artinya apa yang sudah Anda pernah pelajari, kemudian nanti dibimbing, ikut GLIM makanya. Launching kembali visi misi perusahaan kita, visi misi pribadi kita, khususnya tahun 2022 ke atas ya. Lalu jadilah duta sukses sejati, represent, menjadi glory leader dan membangun glory company. Lalu multiplikasi, melahirkan new glory leader dan new glory company. 5 hal ini yang kami ingin titipkan menjadi langkah buat Bapak Ibu sekalian, menjadi contoh buat kita semua. Baik. Saya mau ajak kita ingat, berlari semua dalam pertandingan membawa obor sukses sejati. Tapi pastikan di akhir perjalanan Tuhan, tolong kami, ampuni kami, beri kami kekuatan, beri kami kesempatan untuk bisa memegang obor ini tetap menyala sampai akhir pertandingan hidup yang dipercayakan buat kami. Dan mengingatkan buat Bapak Ibu, KBC ini bukan kapal pesiar. Bisnis Anda bukan kapal pesiar, bisnis Anda itu kapal penyelamat. Sebuah lagu, ya sekali seumur hidup. Who knows? Siapa tahu nanti ada yang baca komennya ikutin ya. Siapa tahu ada yang diingatkan untuk tetap bertahan dalam bahtera pernikahan mereka karena satu lagu positif yang diberikan kepada masyarakat tadi. Ya, bisnis kita ini kapal penyelamat. Penyelamat karakter, penyelamat kehidupan yang nggak punya uang tadinya untuk pendidikan anak sekolah, penyelamat kesehatan anak yang nggak bisa berobat karena bisa dipekerjakan di kita, mereka bisa mengobati anaknya. Ya, ini bisa merekatkan kembali keluarga. Jadikan pekerjaan dan bisnis kita kapal penyelamat, bukan kapal pesiar saja. Ya, dan saya mau tutup, kita akan berdoa buat bangsa, karena warisan ini bukan hanya untuk kita, keluarga kita, warisan ini bukan hanya untuk bisnis kita, tapi warisan juga untuk membangun bangsa, seperti yang tadi kita sudah dengarkan kesaksian Pak Yonatan. Jagalah harapan dengan segala upaya. Karena kalau keluar dari SSBL ini patah semangat, siapa? Kalau orang nggak bersemangat, nggak bisa menanggung penderitaannya. Ya, orang udah kasih berita-berita negatif, tahun depan resesi, 60 negara bangkrut, 50 negara bangkrut. It's okay. Mau ada badai, mau ada apapun, selama kita masih dalam kapalnya Tuhan, pengendalinya Tuhan, kita nggak usah khawatir, kita aman. Betul, sama-sama mengalami goyangan, gejolak, tapi Tuhan ada di jurumudi
kapal kehidupan kita. Jaga harapan dengan segala upaya. Riser and Podcast listeners, terima kasih Anda telah menyimak Rise Podcast Special Edition yang dipersembahkan oleh Kingdom Business Community. Harapan kami setiap episode Rise Podcast dapat menginspirasi Anda untuk terus mengalami transformasi dalam melakukan bisnis dan profesi Anda untuk tujuan yang mulia, membangun bisnis melalui manusia dan membangun manusia melalui bisnis. Kami mengajak setiap Anda dan perusahaan Anda untuk bergabung bersama kami dalam komunitas Kingdom Business Community. Secara bersama, kita bisa bertumbuh, berkembang, dan sukses, serta dapat berkolaborasi dalam gerakan kepedulian kepada sesama untuk Indonesia yang lebih baik. Untuk dapat bergabung, silahkan kunjungi website Kingdom Business Community di www.kbc.or.id atau hubungi Sekretariat Nasional KBC di 0817 131 257. Sekali lagi, www.kbc.or.id. Rise Podcast Kingdom Business Community. We podcast with heart. Sampai jumpa.